Jauh di tengah-tengah Cilacap, Jawa Tengah, terdapat tempat yang diselimuti misteri. Namanya Petapaan Jambe Pitu. Nama itu saja sudah cukup membuat bulu kuduk penduduk setempat berdiri tegak. Mereka saling berbisik tentang kisah kutukan kuno dan arwah penasaran. Petapaan Jambe Pitu adalah sebuah pertapaan tua, letaknya di atas bukit tersembunyi di balik hutan lebat. Udara di sana pekat dengan aroma lumut dan daun-daun busuk. Sinar matahari sulit menembus kanopi yang rapat, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan. Jalan setapak menuju pertapaan itu sangat berbahaya. Akar-akar pohon berduri menjulur seperti cakar yang siap menerkam. Hutan itu seakan mengawasi, mendengarkan. Mereka yang berani menjelajah ke kedalamannya seringkali kembali dengan cerita tentang suara-suara aneh dan bayangan-bayangan yang melintas. Tapi bukan rasa takut saja yang menarik orang ke Petapaan Jambe Pitu. Tempat itu juga merupakan tempat ziarah, tempat di mana batas antara dunia orang hidup dan orang mati sangat tipis. Penduduk setempat percaya bahwa pertapaan itu dulunya adalah tempat tinggal seorang pendekar sakti dari Kerajaan Mataram. Ia hanya dikenal sebagai Sang Pendekar Tanpa Nama. Legenda mengatakan bahwa ia mengasingkan diri ke tempat terpencil ini untuk bermeditasi dan mencari pencerahan. Keberadaannya, kata mereka, masih terasa, melindungi hutan dan rahasia-rahasianya. Namun kisah Sang Pendekar bukanlah kisah tentang kedamaian dan ketenangan, melainkan kisah tentang pengkhianatan, tentang kutukan yang bergema dari generasi ke generasi. Dan di inti kutukan ini, terdapat 7 pohon jambe, dengan batang rampingnya yang menjulang dari tengah pertapaan seperti penjaga gaib. Pohon-pohon ini bukanlah pohon biasa. Konon, pohon-pohon ini adalah perwujudan dari 7 murid Sang Pendekar, yang terikat selamanya di tempat ini, oleh takdir yang tragis. Legenda Sang Pendekar Tanpa Nama tertanam kuat dalam cerita rakyat Cilacap. Kisah ini diturunkan dari generasi ke generasi, diceritakan di sekitar lampu minyak yang berkelap-kelip pada malam-malam yang gelap dan penuh badai. Sang Pendekar, kata mereka, bukan hanya seorang ahli bela diri, tetapi juga seorang ahli strategi dan pemimpin yang bijaksana. Ia mengabdi kepada Kerajaan Mataram dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, memimpin pasukannya menuju kemenangan dalam berbagai pertempuran. Namun, pendekar paling berani pun memiliki kelemahan. Kelemahan Sang Pendekar Tanpa Nama adalah kepercayaannya pada murid-muridnya. Ia memiliki 7 murid yang setia, masing-masing memiliki keahlian dan dedikasi seperti guru mereka. Mereka bersumpah untuk melindunginya dengan nyawa mereka, untuk tidak pernah mengkhianati kepercayaannya. Selama bertahun-tahun, mereka berjuang bahu-membahu, ikatan mereka tak terpisahkan. Namun, takdir tampaknya punya rencana lain. Saat pertempuran sengit melawan kerajaan saingan, Sang Pendekar dan murid-muridnya terkepung, kalah jumlah, dan diambang kekalahan. Saat itulah hal yang tak terpikirkan terjadi. Didorong oleh rasa takut dan nafsu akan kekuasaan, 6 murid Sang Pendekar berbalik melawannya, meninggalkannya untuk menghadapi musuh sendirian. Dikhianati oleh orang-orang yang paling ia percayai, Sang Pendekar bertarung dengan amarah seekor harimau yang terpojok. Namun keahliannya yang luar biasa pun tak mampu menandingi jumlah musuh yang begitu banyak. Ia gugur dalam pertempuran, tubuhnya dipenuhi luka. Hanya 1 murid yang termuda dan paling setia, yang tetap berada di sisinya sampai akhir hayatnya. Murid yang masih hidup membawa jenazah gurunya kembali ke pertapaan. Di sana, ia memakamkannya di bawah naungan 7 pohon jambe muda. Dengan hati yang hancur dan dipenuhi amarah, ia mengutuk murid-murid yang berkhianat, menghukum mereka dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Jiwa mereka, ia nyatakan, akan terikat selamanya di pertapaan itu, terperangkap di dalam pohon-pohon yang menjadi saksi bisu pengkhianatan mereka. Maka, menurut legenda, ke-7 pohon jambe itu menjadi lebih dari sekadar pohon. Mereka menjadi perwujudan hidup dari murid-murid Sang Pendekar yang telah gugur. Cabang-cabangnya yang bengkok menjadi pengingat abadi akan sumpah mereka yang terlanggar. Pohon-pohon itu, kata mereka, tidak pernah layu, bahkan saat musim kemarau paling parah sekalipun. Daun-daunnya tetap hijau dan segar, seolah-olah dipelihara oleh kekuatan gaib. Namun, kutukan itu tidak berakhir di situ. Murid yang masih hidup, yang diliputi rasa duka dan bersalah, bersumpah untuk selamanya menjaga tempat peristirahatan terakhir gurunya. Ia pun menjadi seorang pertapa, menghabiskan hari-harinya dengan bermeditasi dan berdoa. Dan seiring berjalannya waktu, sebuah fenomena aneh mulai terjadi.
Setiap malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap paling keramat dan mistis dalam kepercayaan Jawa, pertapaan itu akan menjadi hidup dengan suara-suara menakutkan dan penampakan-penampakan gaib. Malam Jumat Kliwon. Menyebut malam ini saja sudah cukup membuat bulu kuduk penduduk setempat merinding, bahkan yang paling skeptis sekalipun. Ini adalah malam di mana batas antara alam fisik dan spiritual berada pada titik tertipisnya. Malam di mana arwah-arwah berkeliaran dengan bebas dan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan pada malam inilah petapaan Jambepitu benar-benar menunjukkan sisi menakutkannya. Saat matahari mulai terbenam, menciptakan bayangan panjang yang menyeramkan di lantai hutan, kesunyian yang tidak wajar menyelimuti pertapaan itu. Udara menjadi berat dengan antisipasi. Kesunyian hanya pecah oleh gemerisik daun dan sesekali suara burung hantu. Namun saat kegelapan menyelimuti hutan, kesunyian itu berubah menjadi hiruk-pikuk suara-suara yang meresahkan. Penduduk yang tinggal di dekat hutan berbicara tentang bisikan-bisikan tak berwujud yang terbawa angin, tentang tangisan-tangisan sedih yang seolah-olah berasal dari pohon-pohon itu sendiri. Beberapa orang mengaku mendengar dentingan pedang, gema gaib dari pertempuran di masa lampau. Yang lain menggambarkan suara nyanyian, doa-doa yang dipanjatkan dalam bahasa yang tidak dikenal. Namun suara yang paling meresahkan, suara yang benar-benar menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka yang mendengarnya, adalah suara tangisan. Suara tangisan yang pelan dan menyedihkan, dipenuhi dengan rasa sakit dan penyesalan, yang seolah-olah merasuk ke dalam tulang belulang mereka yang mendengarnya. Banyak yang percaya bahwa itu adalah tangisan tersiksa dari murid-murid sang pendekar yang dikutuk. Jiwa mereka terikat selamanya di pertapaan itu, mencari pengampunan atas pengkhianatan mereka.